Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pratama dari kampus Timik Bina Sarana Global, jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Bisnis Intelijen, kelas reguler. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul booting, yang mana terdapat pada mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Muhammad Iqbal Julhaq. Nah, langsung saja kita ke materi booting. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu booting. Nah, booting itu adalah proses memulai atau memulai ulang komputer. Arti singkatnya yaitu suatu proses yang terjadi pada saat seseorang menghidupkan komputer, di mana masuknya arus listrik ke dalam peralatan komputer, dan kemudian sistem memeriksa ada atau tidaknya perangkat keras atau hardware yang terhubung pada komputer, agar komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna lain. Nah, jadi proses booting itu bertujuan untuk memeriksa hardware dan software sebelum komputer bisa digunakan. Nah, setelah itu ada tipe pada booting. Nah, ada cold booting dan warm booting. Cold booting itu artinya proses booting sewaktu-waktu komputer masih dalam keadaan mati. Nah, ini terjadi ketika kita menyalakan komputer melalui tombol power. Nah, biasanya cold booting ini dilakukan pada saat kita pertama kali menghidupkan komputer. Nah, yang kedua ada warm boot. Warm boot ini artinya proses pengulangan booting ketika komputer sudah menyala. Contoh mudahnya ketika Anda melakukan restart. Nah, pada saat komputer sedang panas. Ini dia gambar ilustrasinya. Nah, ini cold booting pada saat keadaan dingin dan warm booting pada saat keadaan hidup. Nah, ada ilustrasi yang kedua. Ini adalah cold booting pada saat menekan tombol power, dan warm booting pada saat merestart komputer tersebut. Nah, khusus untuk warm booting biasanya lebih sering dilakukan ketika komputer dalam keadaan macet atau crash. Nah, ini ditunjukkan agar sistem bisa dimuat ulang kembali. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah memboot up. Nah, langkah-langkah memboot up. Yang pertama ada power supply mengirimkan sinyal ke komponen di unit sistem. Nah, artinya power supply ini merupakan suatu perangkat keras atau hardware pada komponen elektronika yang mempunyai fungsi sebagai supplier untuk arus listrik dengan terlebih dahulu merubah tegangannya dari AC menjadi DC, yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan oleh komponen-komponen pada komputer. Nah, selanjutnya yang kedua ada prosesor mengakses BIOS untuk memulai ulang komputer. Nah, artinya BIOS ini mengeluarkan program boot yang kemudian akan dicek dan dilihat oleh prosesor untuk tahap selanjutnya. Jika proses boot terjadi kesalahan, maka BIOS akan memberikan kode POS error. Setiap kode BIF seperti kode BIF atau kode POS pada layar, dan proses akan terhenti sampai masalah terselesaikan. Nah, apa sih yang dimaksud kode BIF dan kode POS itu?
Nah, kode BIOS ini yaitu hasil dari tes awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut POS. Nah, sedangkan POS itu kepanjangan dari Power On Off Self Test, yang artinya tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala untuk memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan minimum sistem sebelum memulai sisa proses booting. Nah, jika komputer berhasil melakukan POS, akan mengeluarkan suara beep tunggal. Nah, beberapa produsen komputer BIOS mungkin berbunyi beep 2 kali sebagai tanda komputer mulai menyala dengan normal. Namun, jika komputer tidak berbunyi beep sama sekali atau menghasilkan bunyi kode beep yang bisa memberitahu sumber masalah kepada pengguna komputer tersebut. Nah, yang ketiga itu ada BIOS menjalankan tes disebut POS. Nah, setelah si BIOS tersebut diakses, nah akan menjalankan tes. Nah, tes itu disebut POS. Nah, POS itu berfungsi untuk memeriksa komponen seperti mouse, keyboard, dan kartu adaptor, dan apakah tersambung dengan komputer dan siap untuk digunakan. Yang keempat ada hasil POS dibandingkan dengan data dalam chip. Nah, setelah menjalankan tes dan memeriksa sudah siapkah perangkat keras dimulai, hasil POS tersebut dibandingkan dengan data-data dalam chip-chip CMOS. Nah, selanjutnya yang kelima, step kelima ada BIOS mencari file sistem pada USB flash drive atau drive CD atau DVD, dan kemudian drive C atau hard disk. Nah, yang kelima ini maksudnya BIOS akan mencari dan menguji file sistem pada USB flash drive atau drive CD atau DVD, dan kemudian drive C atau hard disk. Nah, selanjutnya step ke-6 itu ada kernel inti atau sistem operasi dimuat ke dalam RAM. Nah, arti dari kernel itu sendiri yaitu suatu perangkat lunak, sebuah sistem operasi komputer yang tugasnya itu melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras atau hardware komputer secara aman. Dan maksud dari kernel inti sistem operasi dimuat ke dalam RAM ini, kernel ini bertujuan untuk memeriksa komputer atau memeriksa aplikasinya agar perangkat kerasnya dimuat secara aman. Nah, yang selanjutnya step ke-7 yaitu ada sistem informasi atau sistem operasi memuat informasi konfigurasi dan menampilkan desktop di laptop. Nah, setelah pada proses sebelumnya, sistem operasi ini akan memuat informasi ke dalam layar desktop. Nah, yang step ke-7 itu sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya ke step yang terakhir yaitu proses selesai. Di sini user sudah bisa menggunakan sendiri komputer mereka. Nah, di sini ada kutipan yaitu hal yang luar biasa tidak akan pernah datang pada orang yang berada pada zona nyaman. Nah, intinya belajar dan terus belajar, keluar dari zona nyaman tersebut dan mencari hal yang baru, maka hal yang luar biasa akan datang kepada kita yang ingin belajar.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.